Selamat malam teman-teman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bergabung kembali dalam acara Lamar, Life and Mature bersama saya Mike dari CD, Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Malam hari ini kita mengadakan edisi khusus dengan narasumber yang sangat luar biasa ya. Sangat sulit mendapatkan schedule beliau. Tapi malam hari ini kami berkesempatan mewawancari, ngobrol dengan beliau. Topik pembahasan kita malam hari ini adalah antara tugas dan pelayanan umat. Mungkin kita juga tahu ketika kita menonton acara di TV, ketika pemilihan PNS biasanya, ini ramai sekali orang-orang yang antusias untuk mencalonkan diri. Nah, tapi banyak yang orang tidak ketahui di belakang dari posisi sebagai seorang PNS itu banyak tugas dan tanggung jawab yang mereka harus laksanakan. Nah, malam hari ini kita mengundang Bapak Nyoman Surya Dharma, SPD, MPD, MPDB. Selamat malam Pak Nyoman, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, beliau ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ini dari sisi pendidikan, ini masternya 2 ya, Pak Nyoman ya, S2-nya 2. Ini tahun 2004 lulusan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Makassar, tahun 2011 lulusan S2 Pendidikan Agama Buddha di STAB Mahaprajna. Nah, untuk dari sisi pekerjaan, ini lebih luar biasa lagi. Kira-kira 23 tahun sudah ya Pak ya, sebagai seorang PNS. Nah, beliau 2 kali menjabat, 2 periode nih Pak ya, dari 2017 sampai sekarang sebagai Sekretaris Ditjen Bimas Buddha, dan juga sejak 2021 menerima tugas tambahan sebagai PLT Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Benar ya Pak? Desember. Sorry Pak? Per 6 Desember. Per 6 Desember. Wah, luar biasa. Ini mungkin malam hari ini sesinya akan padat nih Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita kita tetap bikin supaya tetap nyaman dan mudah dimengerti. Nah, pertanyaan langsung nih Pak, karena pertanyaan sebenarnya titipannya banyak nih Pak. Nah, kita mulai pertanyaan pertama nih Pak. Sekarang Pak Nyoman posisinya sejak 6 Desember 2021 sebagai PLT Dirjen Bimas Buddha kan Pak. Nah, seandainya Bapak memperoleh mandat nantinya menjadi Dirjen Bimas Buddha definitif nih Pak, gebrakan apa yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan agama Buddha di Indonesia Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus, dijawabnya juga harus bagus ya. Pasti Pak. Tapi sebelum saya menjawab, mungkin saya harus menyampaikan salam ya untuk semua umat di seluruh Indonesia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang jelas tadi gebrakan apa yang harus dibuat? Saya pikir Ditjen Bimas Buddha itu adalah salah satu organisasi atau institusi gitu ya, yang memang tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada umat Buddha Indonesia, salah satunya gitu ya. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan, karena kalau kita menyimak yang formal saja, misalnya sekarang itu guru-guru saja, kalau kita berbicara pendidikan ya, guru-guru agama Buddha yang namanya negeri itu dari sekian banyak guru akan juga segera memasuki pensiun asal itu di angkatan pertama. Sementara pengangkatan guru agama Buddha negeri yang sekarang sudah mulai berkurang, dan bahkan pengangkatan di pusat juga tidak ada, itu kan pengangkatannya oleh Pemda. Ya, itu. Jadi yang pertama ingin saya lakukan dalam segera waktu ini, mungkin di bulan Maret, saya ingin menghadap beberapa gubernur provinsi untuk mengkomunikasikan persoalan mulai langkahnya guru. Karena memang tidak ada pengangkatan, sangat-sangat minim dibanding kebutuhan real di setiap sekolah gitu ya. Siswa kita kan banyak. Namanya provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan, Sumatera itu banyak. Jawa juga ya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak. Tapi guru-guru kita sudah semakin berkurang karena nanti akan memasuki masa pensiun. Pengangkatannya tidak ada. Dan yang mengkhawatirkan ini pensiunnya massal ya Pak ya? Berbarengan. Ya karena angkatan pertama tuh banyak. Ya, itu yang usia sekarang memasuki 58 kan 60 pensiun itu. Berarti nanti akan banyak gitu ya, beberapa orang itu. Nah,
pengangkatannya tidak ada, tidak Oke. karena memang tidak lagi kewenangannya di pusat. Kalau dulu kan memang rutin pusat bisa ngangkat gitu ya di Kementerian Agama. Sekarang kan ada otonomi daerah, Daerah betul. pendidikan itu ada, pendidikan formal umum itu ada di Pemda, di Dikbud gitu ya, pengangkatannya di sana. Jadi pendekatan yang harus dilakukan adalah justru dengan stakeholder atau pengambil keputusan di daerah. Untuk itu saya rencananya di bulan Maret, ya saya rencana beraudiensi dengan beberapa gubernur kepala daerah yang di provinsi memang padat umat Budanya untuk mencari solusi ke depan bisa dapat atensi gitu. Itu hal yang pertama yang akan saya segera lakukan walaupun tidak definitif. Luar Artinya biasa. PLT pun saya harus memang karena itu sudah sesuatu yang memang harus segera diadakan pendekatan, diterobos gitu ya, gitu. Terus yang kedua, saya juga melihat ingin bagaimana program-program kegiatan di Dijen Bimas Buddha ini perhatian terhadap umat itu ada semacam program dari umat, dari masyarakat. Nah di awal bulan ini saya sendiri juga akan melakukan musrenbang yang pertama yang belum pernah kita lakukan. Musyawarah rencana pembangunan kehidupan umat Buddha yang pertama. Yang selama ini kami namanya Rakernas, Rapat Kerja Nasional Pejabat Pimpinan Pusat dan Daerah. Semua dari Dirjen, eselon 2, eselon 3, baik pusat maupun daerah, sampai eselon 4 penyelenggara kita undang di satu provinsi. Rapat kerja untuk merumuskan program yang akan kita hadapi tahun berikutnya. Nah sekarang saya rubah itu. Saya jadikan musrenbang, musyawarah rencana pembangunan kehidupan umat beragama. Siapa pesertanya? Di samping pejabat struktur dari pusat sampai daerah adalah majelis. Kami akan undang Permabudi, kami akan undang Walubi, kami akan undang semua majelis yang ada di lingkup masing-masing. Untuk apa? Untuk membicarakan program pembangunan umat ke depan seperti apa yang harus kita lakukan. Tidak bisa kami berpikir sendiri kalau tidak ada kolaborasi dari berbagai pemikiran tadi, tokoh-tokoh gitu ya. Oh ternyata kebutuhannya yang real begini. Jangan sampai semua program top down dari kami gitu kan. Ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Nah sekarang saya balik itu. Saya akan usahakan di awal Maret ini musrenbang yang pertama. Gitu. Jadi dua opsi ini dulu akan ke depan kalau dengan musrenbang ini nanti terlaksana sukses, kita merumuskan berbagai macam program. Karena banyak hal kan yang harus kita bangun mulai anak didik, pendidikan, ekonomi kreatif gitu ya, di samping damanya. Jadi memang kalau kita berpikir pembangunan umat Buddha ini kan tidak hanya satu domain. Yang Pak Michael pernah cerita ke saya kan, termasuk konseling di dalamnya, bagaimana memperhatikan anak-anak, pendidikan anak, bukannya pendidikan agama, pendidikan umum juga kan begitu. Kita harus bisa membangun sinergi itu gitu. Oke, ini luar biasa banget ini Pak. Sepertinya pertanyaan kedua dan ketiga saya sudah agak sedikit banyak terjawab nih Pak ya. Tapi kan seperti kita ketahui dalam lingkup agama Buddha ini kan saat ini di luar dari beberapa yang mungkin agak independen dan ya Pak ya. Tapi secara perkumpulan umatnya itu kan ada dua yang besar ya Pak ya, umat Buddha. Tadi sudah sempat disinggung sebentar oleh Pak Nyoman bahwa akan diadakan musrembang ya Pak ya. Nah, tapi banyak juga nih Pak yang bertanya ke kami Pak. Biasanya kalau kita lihat dari rekan-rekan kita yang di sebelah, mereka kan ada satu nih minimum yang perkumpulan umatnya yang diakui oleh pemerintah. Nah, kalau kita saat ini kan ada dua nih Pak. Nah, kira-kira dari Pak Nyoman ini ada langkah apa nih Pak supaya ke depan ini juga perkembangan kita kan jangan sampai terkendala kan Pak. Karena ya tentunya kan dengan semuanya akur, baik, perkembangan pasti kan akan lebih baik Pak. Ya. Nah, dari Pak Nyoman kira-kira gimana tanggapannya Pak? Saya sih seperti ini, organisasi yang sudah terlanjur ada gitu, sudah terbentuk, ini sudah merupakan komponen yang berdiri sendiri-sendiri kan. Kan tidak mungkin saya ujuk-ujuk berdiri langsung menghapus itu kan, atau membatalkan salah satunya, atau mengabaikan salah satunya, kan tidak bisa. Yang perlu dilakukan sebenarnya, kedua organisasi besar ini adalah sinergi. Ya, kalau kita melihat filosofi semut merah nggak pernah mau kumpul semut hitam. Semut hitam berkelompok dengan semut hitam. Tapi kapan dia berkolaborasi semut itu? Ketika menemukan belalang mati yang gede. Dia nggak bisa angkat sendiri, rame-rame dia gotong. Itu yang kita butuhkan. Eksis dua-duanya nggak masalah. Yang penting tadi
ketika ada kerja-kerja besar, kerja membangun umat, mari solid membangun persatuan, membangun kebersamaan. Tujuannya satu, menjadikan umat Buddha Indonesia itu maju. Maju dari sisi mana? Bukan saja spiritualnya, bukan saja persoalan sada, sila, tapi ekonomi umat bagaimana? Itu kan banyak aspek kan yang harus kita sama-sama bicarakan itu. Itu kalau kita nanti berdiri sama-sama pasang kuda-kuda, habis energi, umat kita nggak ada ngurus. Benar, ya. Ya, kan kadang-kadang begitu. Ya, kita asik, di bawah gimana? Kan gitu. Nah, yang kita perlu lakukan kan tadi mampu berkolaborasi, gitu ya, mampu bersinergi, gitu ya. Masing-masing pemikiran kita coba sharing, gitu. Nggak apa-apa, sama-sama berjalan, sama-sama punya domain sendiri-sendiri, gitu ya, untuk membangun komunitasnya, gitu ya, tapi saling tidak berbenturan, iya, berkomunikasi. Iya, karena jangan sampai kita ada gesekan internal lagi yang menghambat kan, Pak. Iya, Tapi itu. kalau dari Pak Nyomanes sendiri, ada mungkin boleh diinfokan Pak, mungkin minimal paling tidak satu mungkin contoh konkret yang akan dilakukan. Karena kan ya tentunya kan gimana ya, namanya organisasi atau perkumpulan yang sudah berdiri dan cukup besar dua ini kan Pak ya. Nah tentunya kan akan agak sulit ya Pak ya. Tidak semudah kayak kita bilang misalkan, ayo mari kita berkolaborasi langsung dua-duanya pihak kan oke gitu Pak. Mungkin dari pihak Bapak sebagai apalagi perwakilan Kementerian Agama ya Pak. Ya, ya tentu lepas dari eksistensi mereka-mereka itu yang terpenting itu adalah bagaimana komunikasi kami gitu ya, pendekatan kedua pihak gitu ya, untuk sering-sering diajak mengkomunikasikan untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat gitu. Makanya saya kenapa antusias sekali nanti di Musrenbang itu supaya bertemu semua. Kita coba membuat satu komisi-komisi pembahasan program secara bersama-sama. Saya pikir itu cara-cara untuk kita bisa berkolaborasi dalam satu ruang yang memang ruang untuk membangun gitu ya. Ya, di samping bangun eksistensi lalu membangun keadaban ke depan gitu. Dan memperlancar komunikasi ya Pak. Ya. Kalau kita nggak pernah bertemu di ruang yang sama untuk sharing, ya nanti ya kayak diam-diaman begitu saja kan. Nah nanti kita ajak bersama-sama. Saya melihatnya seperti itu karena memang ini sudah apa ya, sudah kondisi sosial kita seperti itu, kondisi masyarakat kita sudah terbentuk seperti itu. Oke, baik. Nah ini Pak berikutnya kita juga kan tahu nih Pak ya, saat ini terutama tahun inilah, tahun bermoderasi beragama ya Pak ya. Tentunya kita juga umat Buddha ini cenderung agak sedikit mungkin khawatir, yang secara umum mungkin kita bisa melihat dari secara data itu bahwa penurunan umat kita ini kan cenderung menurun ya Pak. Nah ini kira-kira dari Bapak ada antisipasinya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ini bagaimana ya Pak? Ya, sebenarnya kalau dari Direktorat Jenderal Ditjen Bimas Buddha kan struktur kami itu bahkan sampai di tingkat penyelenggara kan. Kalau dari aspek pembinaan gitu ya, aspek pembinaan yang sifatnya pembinaan, yang sifatnya bantuan, kami itu terus menerus loh ke umat itu, ke umat. Tapi tadi pertanyaannya kan, kenapa sih umat kita berkurang secara statistik berkurang ya? Iya, betul. Yang Mas Michael temukan umat kita berkurang. Nah, kenapa berkurangnya? Saya bahkan pernah meminta teman-teman coba di riset kenapa berkurang di satu desa kok bisa berkurang gitu ya. Yang tadinya sekian kakak gitu ya, tinggal sekian gitu ya. Itu kan perlu lagi dilihat kenapa sampai itu gitu ya. Saya bahkan pernah bertanya kenapa sampai kok bisa habis. Iya Pak, katanya generasi mudanya pada ke kota, sudah asik di kota nggak pernah pulang. Ada di satu daerah memang umatnya ngomong, Pak, di sini generasi mudanya umat di sini kan banyakkan sekolah di Surabaya, kuliah gitu. Nah, sekarang kenapa dia pindah? Ini kan menjadi pertanyaan. Apakah mungkin
solidaritas kita yang kurang, Mhm. ya kita kan perlu juga koreksi ke dalam kan. Iya, benar. Persaudaraan kita yang tidak sejati, kurang, Mhm. tidak memperhatikan gitu ya. Mhm. Kan pernah mendengar cerita umat, cerita ya ini ya, mungkin juga real terjadi bisa saja. Mhm. Sakit Oke. di rumah sakit, Mhm. komunitas wiharanya tuh bahkan Oh, nggak nengok kelompoknya. malah kelompok sebelah Lantas ya orang nengok. lain yang datang mendoakan. Iya, Nah ini pindahlah cerita dia, Pak. ya, Pak mau saya doakan, udah berapa hari sini, udah Iya, 2 bulan, gitu. iya. Nggak ada yang nengok. Mhm. Mau saya doakan, ya silakan, begitu doakan sembuh, besok dia pindah nggak? Iya, Nah, benar, Pak. itu salah satu ya, itu Mhm. contoh cerita. Mhm. Tapi perhatian kita emang mungkin di situ penting, membangun Mhm. komunitas. Oke. Yang kedua mungkin, nah saya pernah Pak Sugi kalau nggak salah waktu di kantor cerita ya, Mhm. apa bukan karena terlalu kita toleransi, kita Heeh. bisa habis kan gitu ya, Iya. terlalu toleran gitu. Sebenarnya toleran tuh bagus, Mhm. tapi yang penting kan penguatan sadanya itu yang penting dari mana? Dari Mhm. keluarga, Iya, ya. betul. Ketika sekolah boleh di sekolah yang komunitasnya banyak orang Mhm. lain, tapi Mhm. orang tua juga harus perhatikan itu. Nggak boleh Mhm. orang tua membiarkan, sama saja, nggak boleh berbicara sama saja. Mhm. Kan ada yang berbicara sama Iya. saja gitu. Iya, Enggak betul, kan Pak. ceritanya justru kita memilih Buddha Mhm. karena berbeda kan, ada hal Mhm. yang spesifik yang Mhm. tidak Betul. ditemukan di tempat lain kan begitu ya. Betul. Di sinilah kita damai, di sinilah kita nyaman kan Mhm. gitu. Dan di Nah, sinilah kita harus bisa menjalin persaudaraan komunitas itu mestinya supaya dia kuat oke. gitu. Kalau dari pihak, Bapak Dirjen Bimas Buddha, mungkin ada bantuan atau mungkin program kerja apa nggak Pak yang bisa mungkin dikerjasamakan dengan baik itu majelis ataupun mungkin perkumpulan agama Buddha lain supaya apa, memperkuat komunitas ini ya Pak? Iya, sekarang kan kami sangat gencar Mhm. menggelorakan bantuan yang namanya Mhm. bantuan sinergi lembaga itu. Ya Oke. ada bantuan sinergi Mhm. diberikan ke majelis untuk Mhm. apa? Untuk membangkitkan ekonomi kreatifnya, itu Mhm. ada. Ya, kita Wah, banyak menarik. Heeh. bantuan-bantuan yang sifatnya operasional sekolah Mhm. minggu itu ada. Wah. Bahkan di Indonesia kalau boleh saya bilang Mhm. satu-satunya mungkin yang tempat ibadah yang namanya wihara tuh lengkap orjennya, lengkap Mhm. LCD-nya itu dari pemerintah sangat-sangat diperhatikan sekolah minggunya. Wah, luar biasa ini Banyak, Pak. itu sudah bukan Iya. bukan tahun ini, udah bertahun-tahun. Oke, Iya, ternyata kan kayaknya banyak yang mungkin nggak tahu nih Pak ya. Nah mungkin untuk teman-teman yang nonton nih, kalau penasaran nih kan karena memang ada Pak ya dari ada. Kementerian Agama, apa yang dibutuhkan nih Pak dan mungkin apa saja yang bisa disupport dari pihak Sekarang ya, Bapak? kalau Heeh, dari sisi seni yang kita heeh, sudah bantu, dari aspek seni dulu ya, kita mhm, coba dari seni, nanti kita mungkin dari ekonomi kreatif macam-macam. iya, baik, Dari aspek seni aja kita sudah membantu berapa banyak gamelan. oke, Gamelan Jawa, gamelan Bali sesuai komunitas. oke, Kalau dia komunitas Bali dikasih gamelan Bali. mhm, Harganya juga nggak main-main, di atas mmm, 300. wow, oke, Gamelan Jawa lengkap. mhm, Nah sekarang ada juga bertanya, boleh nggak Pak, kami suatu saat ingin mhm, wayang. Tahu wayang kan? iya tahu Untuk Pak, melakonkan, menceritakan nanti, apa namanya, kan dulu tuh salah satu bentuk siar juga mhm, melalui wayang. Saya pikir itu boleh saja, yang penting nanti kita rancang seperti apa yang dibutuhkan mhm, gitu, itu. Jadi alat seni, kebutuhannya misalnya kalau wihara sana nggak mhm, pakai gamelan, Pak saya pakai alat musik, iya dapat alat musik. Bahkan alat musik Dayak, alat musik kemarin di sana di Tamil, mhm, yang Buddha tampil di Medan, ya oke, wah ada. Di kita luar biasa, sesuaikan komunitas yang membutuhkan, ada. oke, Bahkan saya berpikir ke depan ibu-ibunya nih, Pak, kami pingin ibu-ibu wihara ini atau majelis ingin usaha catering. Ya mhm. kita kan siapkan ke sana. Oh, bisa seperti itu, Pak, ya? Bisa, Wah, luar sepanjang biasa. itu untuk pemberdayaan Mhm, masyarakat gitu ya, oke. pemberdayaan umat, pemberdayaan ekonomi umat gitu Mhm, ya. mhm. Kenapa kenapa catering kenapa minta seperangkat alat masak, kan kalau bisa masak kita komunitasnya nggak beli keluar kalau ada Iya, acara wihara. oke. Kuenya dari kami, masakannya dari Mhm. kami. Nah Mmm. itu, sudah ada pertanyaan begitu kita formulasikan itu, Wah, luar biasa, Pak. Berarti gitu. support-nya sebenarnya banyak nih, hanya Support-nya banyak, hanya tinggal
Sebenarnya tersosialisasi sebenarnya kalau dilihat di web kami gitu kan ada bantuan ini ada. Nah, Oke. makanya kenapa kami nanti akan mengajak musrenbang itu supaya lahir ide-ide seperti mungkin CD kalau hadir ngikut. Kan banyak pemikirannya yang inovatif tuh ya untuk dalam membangun, silahkan diwujudkan, kita rumuskan bareng gitu ya. Karena memang kan sebenarnya spesifikasi kementerian kita kan Kementerian Agama. Tapi kita kan tetap masuk di ruang-ruang yang bisa kita memang formulasikan jadi sebuah pemberdayaan masyarakat gitu. Oke. Luar biasa Pak, nih kebetulan nih barusan Pak Nyoman menyebutkan CD nih Pak ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang diundang dan kita bisa hadir, kita akan hadir Pak. Tapi dari kita CD sendiri kan kita juga mempunyai beberapa program nih Pak. Salah satunya yang sedang gencar kita lakukan adalah CD counseling nih Pak. Karena tentunya apalagi di era pandemi saat ini ya Pak, permasalahan banyak muncul, baik itu dari permasalahan perekonomian, keluarga. Kita juga melihat kan secara statistik tingkat perceraian kan juga cukup tinggi ya Pak ya. Kalau ini kan secara umum, terlepas dari agamanya apa ya. Cuma di komunitas Buddhis kita juga tentunya kan terasa juga Pak, perceraian yang diakibatkan oleh menurunnya perekonomian karena ya tidak ada uang atau pekerjaan yang terganggu dan sebagainya gitu ya Pak. Terlepas juga dari permasalahan secara psikologis ataupun mungkin KDRT dan sebagainya. Nah tentunya kita menyediakan jasa CD counseling nih Pak. Nah kita mau nanya nih Pak, kalau misalkan saat ini tentunya jangkauan CD kan agak terbatas ya Pak. Kita berharap mudah-mudahan ya kita bisa bekerja sama dengan pihak Bapak Dirjen ataupun pihak Kementerian Agama terutamanya khususnya kan Dirjen Bimas Buddha ya Pak. Kira-kira apa nih Pak yang bisa support atau mungkin program apa yang bisa dikolaborasikan supaya kita bisa memperluas eh, program konseling ini Pak untuk menjangkau seluruh umat Buddha kalau bisa di seluruh Indonesia gitu Pak. Ya. Silakan Pak. Di Jen Buddha itu ada namanya program pembinaan keluarga Hitasukaya. Saya kira CD bisa bersinergi di sana. Kan pembinaan keluarga Hitasukaya itu bagaimana Kementerian Agama ini lewat Dirjen Bimas Buddha ingin menciptakan atau melahirkan keluarga-keluarga Buddha yang bahagia. Makanya sebut Hitasukaya gitu ya. Keluarga yang bahagia. Bahagia dari sisi mananya? Ya dari yang saya cerita tadi. Karena memang kebahagiaan itu kan tidak bisa diukur dari banyaknya punya ini, punya itu ya. Benar, karena Pak. memang pertama adalah dia harus bisa hidup menyadari posisinya kan seperti itu kan. Nah sekarang kalau dari sisi konseling itu kan bisa masuk ke sana. Karena sebenarnya di pendidikan keluarga Hitasukaya itu bukan saja diberikan kepada yang sudah berkeluarga, tapi pranikah juga bisa masuk di situ. Sekarang bahkan dimulai oleh beberapa pembimas, pengantin-pengantin yang baru menikah itu dikasih pendidikan Hitasukaya. Di situ dikasih pendidikan salah satunya reproduksi, bagaimana merawat anak, bagaimana saat dia kehamilan merawat anak, pendidikan anak. Konseling bisa masuk di situ. Kalau kita mau sinergikan situ. Tapi kalau CD itu menginginkan sifatnya fasilitasi dari Dirjen Buddha, bisa kita bicarakan, tawarkan programnya. Itu misalnya ada kelompok binaan yang mau dikonseling oleh CD, tinggal tawarkan programnya, sampaikan proposal, nanti kita lihat, nah kita sinergikan situ. Karena memang sifat pemerintah itu kan memfasilitasi gitu ya, salah satunya memfasilitasi gerakan-gerakan yang memang produktif dari masyarakat Buddha seperti CD tadi gitu. Iya. Oke. Tadi kan di awal juga Pak Nyoman sempat menyebutkan bahwa Bapak kan juga sering kayak ke daerah-daerah berkunjung gitu Pak ya. Tentunya kan menangkap aspirasi nih dari umat Buddha yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira nih Pak kan tentunya ada beberapa daerah Buddhis kan yang mungkin mengalami kendala ya Pak ya. Nah sejauh ini berdasarkan pengamatan Pak Nyoman untuk umat-umat Buddha kita yang tersebar terutama di pelosok-pelosok ya Pak. Ada PR atau kendala apa nggak sih Pak yang dihadapi oleh mereka dan mungkin yang bisa kita bantu gitu Pak? Ya. Saya itu yang terjauh pernah pergi waktu saya jadi Kasubdit Pendidikan Dasar Menengah ya. Sampai sekarang terbangun sekolah di daerah
Pulau Merbau. Oke. Merbau itu di wilayah sebenarnya ada di Provinsi Riau. Kalau kabupatennya lupa saya. Pokoknya nyebrang laut itu, bisa dilalui dari Batam, bisa dilalui dari Pekanbaru. Oke. Tapi jauh lewat darat, lewat laut 2 kali. Eh, Salah satu saya temukan dulu masyarakat itu masyarakat spesifik ya, karena memang ngomong sama saya waktu itu, sejak merdeka katanya belum ada pernah yang nengok. Sejak Indonesia merdeka. Saya waktu itu datang kalau nggak salah tahun 2014-an mungkin ya, 14-15 itu. Sampai kami bangunkan sekolah situ, sekolah Damaseka. Anak-anaknya banyak, umatnya banyak, tidak ngerti agama Buddha, tapi tetap mengaku Buddha. Itu khas, boleh CD ke sana. Saya pikir banyak hal yang bisa perlu digarap gitu ya. Kalau memang kita berbicara di daerah pesisir umat kita kan itu termasuk pinggiran ya, karena memang jauh itu. Dia ke Singapura udah dekat. Iya. Belum lagi kalau masuk di Kalimantan, yang pernah saya masuk tuh di Kalimantan Selatan, kalau sana nggak salah tuh komunitas Buddha banyak juga. Itu dengan Pak Dijen, Pak Dasikin saya ke sana. Sebenarnya kalau kita mau teropong sana banyak kebutuhan umat ya di sana gitu ya. Hanya kan intensitas kita ke sana kan tidak rutin karena memang jauh. Iya, betul. Gitu ya. Tapi paling tidak sekarang seperti Merbau, Pulau Beting itu kita sudah bangunkan Damaseka. Jadi mereka sekarang sudah punya sekolah minggu, sudah bisa juga melaksanakan puja bakti, sudah bisa juga sekolah di Damaseka itu. Dari situ kita bisa simpulkan, kita bisa mengangkat harkat martabat dia sebagai umat dapat mengenyam pendidikan, gitu ya, pendidikan agama Buddha utamanya, gitu ya. Karena memang ngomong 60 tahun merdeka belum pernah ada yang nengok gitu. Makanya, waduh luar biasa. Itu jauh, Pulau Merbau namanya itu. Saya lupa kabupatennya ya. Cuma memang ini menjadi ini terhubung dengan kekhawatiran kita yang di awal yang Pak Nyoman bilang bahwa guru-guru ini kan sudah nanti ketika misalkan masa pensiun mereka kan masal banyak ya Pak. Nah ini jadi kira-kira gimana nih Pak kalau misalnya bangun sekolah lagi tiba-tiba nanti gurunya Sebenarnya guru-guru negeri yang saya cerita tadi kan ya bekerja di sekolah di pendidikan formal SD SMP yang memang milik Dikbud, bukan milik Kementerian Agama. Kan sebenarnya yang punya pendidikan itu kan pendidikan Dikbud ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi yang sekarang namanya. Itu artinya memang guru-guru kita berada di sana. Gitu. Tapi pengangkatannya sekarang, kalau dulu kan ada pengangkatan oleh Kementerian Agama, kita bisa menempatkan gitu ya di sekolah-sekolah. Nah, sekarang sejak ada perubahan dengan otonomi daerah peraturan gitu ya, pengangkatan itu lewat Pemda. Nah, Pemda itulah yang saya rencana adakan pendekatan. Sekarang persoalannya bukan hanya guru saja mau langkah, Bimas kami juga mau pensiun berapa orang. Dalam beberapa 3-4 tahun ke depan ini sudah banyak yang seusia saya itu juga pensiun hampir disebut massal. Karena bisa 6-7 orang. SDM dari bawah langka udah mulai. Gitu. Sekarang pengangkatan pegawai negeri untuk Dijen Buddha berapa dikit-dikit. Sekarang aja dapat hanya 6. Sementara di Bimas-Bimas juga nggak ada stafnya yang pegawai negeri. Belum lagi di tingkat eselon 4 di penyelenggara. Itu sangat sendirian. Oh, ini kenapa nih Pak permasalahannya? Iya, Apakah karena peminatnya kurang? Dulu kan ada Pak? kebijakan itu apa yang namanya penghentian sementara pengangkatan tuh dulu beberapa tahun itu nggak ada pengangkatan pegawai gitu ya. Nah sekarang kita sudah ajukan juga formasi ya, tapi memang mungkin ya ini juga kembali kepada kebijakan negara yang mungkin keterbatasan anggaran dan sebagainya, karena yang namanya mengangkat pegawai negeri itu kan panjang ceritanya dari awal sampai pensiun pun masih menjadi tanggung jawab negara kan, mungkin banyak hal. Nah kita sudah mencoba, tapi ya kita terus berusaha untuk mencoba dapat misalnya di tingkat penyelenggara dapat pegawai negeri gitu ya, di Bimas juga bisa dapat. Kalau kita usulkan sih selalu usulkan gitu ya, tapi kan kenyataannya memang tidak mudah untuk memperoleh formasi pegawai negeri itu.
Oke. Tapi dari segi peminat atau orang yang pengajunya itu Wih, banyak, sangat Pak ya? banyak. Oke. Eh, Saya pikir kurang, Pak. Kalau kurang mungkin dari kemarin CD kita nambah nih, Pak. kemarin kita dapat jatah 6 yang mendaftar berapa ratus orang. Wah, luar biasa. Oke. Iya, Oke. peminatnya sangat banyak. Cuma memang keterbatasan dari Formasinya itu yang formasinya. terbatas. Baik, baik, baik. Oke. Baik. Nah, kalau gitu ini, Pak. Tadi juga kan Pak Nyoman sempat menyebutkan waktu pas di eranya Pak Dasikin ya, Pak ya, sempat mengunjungi apa tadi daerah Pulau Merbau itu ya, Pak ya. Iya. Nah, saya juga ingat ini dulu di eranya Pak Dasikin itu juga sempat disebutkan bahwa apa direktur Oh, iya. direktur urusan agama Buddha itu nantinya akan ada 2 saat itu katanya Pak ya. Yang satu itu untuk urusan pendidikan, yang satunya untuk urusan agama Buddha. Yang saat ini kan masih digabungkan ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu sampai sekarang nih implementasinya nih sudah sejauh apa dan bagaimana progresnya, Pak? Iya, sebenarnya kebutuhan struktur kan di Kementerian Agama satu-satunya eselon 1 yang punya direktur hanya satu, hanya Direktur Jenderal Bimas Buddha, Direktorat Jenderal Bimas Buddha. Di Mas Hanya Budi. satu direktur, Mhm. satu sekretaris memang di mana-mana ya satu karena Satu, sekretaris ya. ya. Tapi direktur biasanya tempat lain tuh ada 2, ada 3. Aha. Nah, dari sisi fungsi direktorat direktorat tuh kan ada 2, fungsi Mhm. agama dan fungsi pendidikan. Benar. Nah, itu sampai sekarang strukturnya hanya satu. Maka dijabat oleh Pak Supriyadi. Oh, Jadi oke. satu orang mengemban 2 fungsi yang fungsi itu sangat berat, fungsi agama Mhm. pendidikan mestinya emang yang tepat dan benarnya itu harus dipisah. Mhm. Agar apa? Agar fokus. Misalnya satu orang ngurusin pendidikan, karena sekolah minggu kita kan bukan lagi ratusan, ribuan. Iya, benar. Perguruan tinggi kita perguruan pendidikan tinggi keagamaan budaya sudah ada 14 kan. Mhm. Belum lagi pendidikan Damaseka sekarang berkembang, belum Mhm. lagi pusdiklat berkembang. Nah, ini harusnya Mhm. satu direktur pendidikan, terus satu direktur urusan agama. Nah, Iya. sebenarnya itu sudah berproses sejak Pak Joko Wuryanto jadi Dirjen. Waktu Oke. itu saya masih kabak kepegawaian tahun 2011 sampai 2014 kan saya kabak Mhm. kepegawaian. Waktu itu saya juga dengan teman tim gitu ya membuat naskah akademik sangat lengkap. Oke. Nah, di tahun 2018 bahkan kami sendiri sudah langsung beraudensi kepada Pak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, waktu itu masih Pak Asman Abnur Oke. ya, tahun Mhm. 2018. Mhm. 6 bulan setelah menghadap beliau belum ada realisasi, beliau mundur kan jadi menteri. Oke. Habis itu masuk Pak Menteri Menpan dan RB Mhm. Pak Safrudin. Kami mau Mhm. audensi lagi, membawa lagi Oke. naskah akademik. Begitu ketemu beliau berapa bulannya tergantikan. Nah, Oke. sampai sekarang struktur itu yang sudah coba kami bawa naskah Mhm. akademiknya gitu ya. Dengan tadi pemisahan struktur itu sampai Mhm. sekarang jalan ceritanya belum dapat informasi yang membahagiakan kita lah gitu. Oke. Alias mentok. Nah, jadi ini bagaimana ini, Pak? Kira-kira ada Ya, solusinya, Pak? ya memang sekali lagi kalau yang begini ini Mhm. kan pendekatannya juga sebenarnya tidak hanya 2 pendekatan ya. Mhm. Tidak hanya satu pendekatan, pendekatan Mhm. struktur. Pendekatan non struktur juga penting dalam artian Oke. ya tokoh-tokoh kita yang Mhm. punya kedekatan friendship, pertemanan, Mhm. saya pikir juga perlu berbicara untuk itu gitu ya. Oke. Kalau kami dari pendekatan struktur kan sudah ada batasannya. Mhm. Menghadap sudah, ketemu sudah, Iya. naskah akademik sudah gitu ya. Potensi yang kita miliki juga sudah memenuhi syarat kan begitu. Mhm. Tapi tadi ya perlu ada support gitu ya Oke, dari dari komunitas 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 kita kita ini, Pak. juga untuk sama-sama Mhm. mendorong Mhm. kebutuhan itu. Oke. Baik, justru dengan adanya ini, saya rasa mungkin yang Pak Nyoman sebutkan di awal, Pak, Musrembang yang nanti bulan Mhm, Maret ini ya, Pak, ya. Ini ya, rencananya mau diadakan di mana ini, Pak? eee, antara Jawa Barat, Heeh. Bogor, dan Tangerang. Ya, Oke. kami rencana besok hari Senin akan rapat Heeh. menentukan tempat dan Oke. skenario kegiatannya itu, gitu ya, agar Oke. memang kegiatan itu bisa menghasilkan output atau paling tidak rekomendasi dari
peserta Mhm. agar kita bisa jadikan sebuah acuan Mhm. ke depan untuk membangun umat Buddha Indonesia. Perlu Oke. sekali pertemuan ini untuk merumuskan Iya, sama-sama benar gitu Pak. ya. Karena barusan juga Pak Nyoman bilang butuh bantuan dari komunitas kan, dengan Iya acara harus. musrembang ini kan tentunya Iya. dikumpulkan semua nih Pak ya, dari majelis ataupun mungkin Majelis, heeh, Permabudi, Walubi dan majelis-majelis yang ada di mhm. dalamnya. Nah, maka itu kan Ya, mewakili sudah iya, iya, boleh iya. bilang Ya itu hampir sudah seluruh ya perwakilan Pak. umat. Iya makanya, betul. Baik. Nah yang tentunya kan gini Pak ya, kalau kita membicarakan apa yang di musrembang ini Pak ya, mungkin di bulan depan berarti kira-kira Iya, Pak estimasinya di ya, awal Maret. awal Maret. Nah ini nanti kira-kira seperti apa ya Pak? Maksudnya kan tentunya tadi semua majelis akan diundang. Nah mungkin juga ada organisasi Buddhis lainnya ya. Cuman nanti untuk apa pelaksanaannya Oh, kira-kira? skenario pelaksanaan Iya strateginya betul ya, Pak, betul, strategi betul. pelaksanaannya Iya, untuk mencapai hasil. benar. Ya, Karena kan mengumpulkan semua ini kan juga ya. tidak mudah ya Pak ya. Nanti kan kami coba desain 2 klaster. Mhm. Klaster yang akan berbicara tentang program pembangunan agama, ya, Mhm. pembangunan agama. Satu klaster program yang akan membicarakan pembangunan pendidikan. Oke, berarti dibagi Ya, dua berarti Pak ya. ya. Baik. Dan nanti situ akan dapat karena tokoh-tokoh yang kita undang hadir kan orang-orang berpengalaman kan, Mhm. dari sisi komunitas umatnya kan. Mhm. Berarti kan ada pasti hal-hal yang mereka dia temukan di tengah-tengah umat kan. Nanti kita Benar Pak. rumuskan, kebutuhan kami itu sebenarnya ini. Oke. Misalnya tadi muncul mungkin, wah harus anak-anak dididik sejak di sini, dia harus dikonseling, dia muncul di situ. Oke. Banyak tuh, Mas tadi cerita Mhm. banyak perceraian, kenapa cerai? Iya. Karena satu tadi, karena dampak ekonomi bisa jadi, Mhm. ya, karena tidak kuatnya mental juga, tidak kesiapan dia nikah juga bisa jadi, Iya. gampang ribut, gampang bertengkar, pisah. Karena tidak matang, bisa jadi kan banyak Benar. faktor harus Iya. diidentifikasi kan. Nah Benar. nanti justru dalam pertemuan itu kita akan coba membuat pembahasan klaster itu. Ada klaster membicarakan tentang pengembangan agama seperti apa, ada yang membicarakan tentang pendidikan seperti apa gitu. Oke. Karena memang yang agak menarik Pak ya, kita di konseling itu bukan menarik sebenarnya, agak mengkhawatirkan. Karena kan sebelum pandemi tentunya kan aktivitas kita normal Pak. Banyak yang mengeluhkan bahwa tidak di dalam keluarga itu tidak banyak waktu. Jadi papanya kerja, mamanya kerja, anaknya juga sekolah dan sebagainya. Nah ketika pandemi otomatis WFH kan Pak ya, semua di rumah. Terlalu banyak waktu di rumah, jadi ribut Pak. Nah jadi kan juga kita kan bingung kadang ya, waktunya kurang komplain, waktunya kebanyakan ribut, malah bahkan beberapa mungkin sampai ke tahap perceraian. Nah ini kan juga kekhawatiran kita Pak. Nah ditambah memang ya kemarinnya ketika kita mengadakan CD Kongres, ada juga salah satu atensi yang diberikan ke kami ya Pak, bahwa umat-umat muda atau anak-anak muda milenial ini juga cenderung banyak yang kayak berpindah atau mungkin kayak gimana ya, ya intinya berpindah lah gitu Pak ya, karena dari perkawinan atau apa. Nah itu juga memang kemarin concern kita pengen mengadakan suatu acara kayak semacam kayak acara perjodohan khusus untuk Buddhis gitu Pak, supaya umat-umat Buddhis ini ya tetap Buddhis gitu Pak, jangan nanti mendapatkan pasangan yang beda agama ngikut Setuju, gitu saya Pak. dukung gitu. Itu Pak, nah bisa didukung nih Pak acara perjodohan Sangat-sangat kita. dukung, sangat dukung. Kalau ada ide-ide, sebenarnya kami itu ya ada namanya kegiatan yang disebut dengan dulu itu biasa disebut dengan Sipa Dhamma Samaja. Sipa Dhamma Samaja itu adalah lomba keterampilan agama gitu ya, yang diikuti SD sampai SMA. Oke. Terus ada lagi kegiatan itu tidak sedikit, ribuan seluruh Indonesia. Itu juga sebenarnya ajang mereka saling kenal. Dan ada terbukti, Pak, ada banyak yang yang akhirnya saling berjodoh itu iya. Oke. Karena memang di pertemuan itu kan dari Kalimantan ketemu orang Jakarta, Iya, itu kan pasti betul. namanya anak muda ya, saling Benar. kenal bisa. Iya. Cuman kami nggak punya data, karena memang tidak di riset ya berapa yang Oke. sukses dari hasil itu. Tapi paling tidak Iya. ajang kegiatan namanya Sipadama Samaja, Swayambara Tripitaka Gata itu sangat bagus untuk
pertemuan, saling perkenalan antar umat kita. Iya. Yang tadinya Buddha Dayak, ketemu Buddha dari Bali, ketemu dari Aceh itu udah main-main loh. Dia bisa berkenalan, Benar. saling komunikasi. Itu sangat membentuk juga semacam yang tadi diinginkan, gitu Iya. ya. Benar, karena kan kita lihat nih kan sekarang perkawinan ini cukup menentukan, Pak. Iya, iya, Beberapa teman saya soalnya begitu, dari yang iya, Buddhis ketemunya mungkin non-Buddhis, iya. ya nggak mau ribet, nggak mau ribut atau apa, ya udah pindah. Karena gaulnya. Iya, pergaulan juga. Gaulnya. Karena memang kan komunitas kita juga cenderung agak kecil ya, Pak ya, lebih kecil dibandingkan yang lain. Jadi memang kayak saya sebelum bergabung dengan CD pun juga saya juga mencari-cari di mana ya nggak ketemu gitu, Pak. Tuh. Nah, memang yang kita inginkan kalau bisa kan dibuatkan apa mungkin skalanya agak besar ya Pak ya. Forumnya betul. Jadi exposure-nya juga besar, jadi banyak orang yang tahu dan terutama mungkin yang di pelosok-pelosok atau di daerah yang mungkin kalau kita di Jakarta mungkin aksesnya kan agak jauh ya Pak. Nah gimana? Karena kalau kita sendiri kan tentunya agak kesulitan juga Pak ya dari segala faktor gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dikerjasamakan dari pihak Bapak Ya, Dirjen Bimas Buddha. sangat kami dukung. Ya. Saya rasa itu hal-hal yang sifatnya produktif ya. Kan sebenarnya intinya bukan hanya ingin menjodohkan, tapi paling tidak komunikasi kita antar umat Buddha itu terjalin. Betul. Dalam jaringan, istilahnya networkingnya kita kemana-mana gitu kan. Sesama komunitas kan sebenarnya juga bagus. Untuk apa? Untuk menguatkan persaudaraan sedharma itu sebenarnya. Cuma ujung-ujungnya kan kita inginkan kan umat prinsip, bersahabat gitu kan, itu yang paling penting. Iya, betul Pak. Tersambung. Iya. Wah, luar biasa nih teman-teman. Tidak terasa nih waktu kita sudah mau habis, tetapi dari kisaran berapa nih? 40-45 menit pembahasan kita ternyata banyak nih materi dan informasi yang kita dapat ya Pak ya. Terutama dari Pak Nyoman selaku PLT Dirjen Bimas Buddha dan barusan yang semua informasi yang beliau sampaikan dan dukungan kepada umat Buddha secara umum ya. Program-program kerja dan sebagainya Pak. Kita harapkan mudah-mudahan ke depan ini progresnya bisa lebih baik nih Pak. Mungkin untuk kata penutup Pak dari Pak Nyoman, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman semua yang nonton nih Pak, supaya mereka tuh juga paham bahwa tugas dan pelayanan umat dengan Pak Nyoman sekarang sebagai PLT dan mudah-mudahan nanti definitif ya Pak. Ini bagaimana nih ke depannya nih Pak? Ya, pesan saya kepada umat Buddha Indonesia dari Aceh sampai Papua, kan Direktur Jenderal Bimas Buddha itu punya struktur sampai di tingkat wilayah, bahkan sampai tingkat kabupaten, gitu ya. Umat silakan berkomunikasi gitu ya kepada semua jajaran yang ada untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya gitu ya, agar aspirasi tidak tersumbat gitu kan. Ide-ide kreatif silakan disampaikan, ide-ide inovatif silakan disampaikan. Ya, pesan saya, mari kita sama-sama punya tanggung jawab moral untuk kita merasa memiliki agama Buddha ini secara utuh gitu ya. Ya, supaya kita tidak terkotak-kotak. Secara utuh maksudnya ya. Ya boleh dia seleranya itu, ini selera A, selera B, tapi kita tetap dalam bingkai Buddha Dharma. Gitu ya. Lebih luas dari itu kita tetap satu bangsa. Lebih luas dari itu kita tetap satu manusia. Kemanusiaan kita itu harus tersambung. Gitu. Itu. Dan paling tidak juga sada harus tetap kuat dan dipelihara supaya jangan Sri Mas Mikael cerita gampang bergeser gitu ya. Benar. Karena ini ya sudah kita temukan yang indah, yang baik, yang damai, kenapa bergeser gitu kan ya. Nah, CD juga perlu hadir di situ, kenapa? Kenapa bergeser? Iya benar Pak. Ya mungkin karena faktor yang paling mudah mungkin dalam tanda kutip realistis ya Pak ya. Nah itulah justru sebenarnya kan kenapa kami ada Pak CD, karena memang kami juga percaya bahwa untuk seseorang belajar Buddha Dharma itu kan tidak melulu langsung fokus ke belajar Buddha Dharmanya kan Pak, atau mungkin ayat-ayatnya dan sebagainya. Tapi kan ya paling tidak mereka harus kenyang dulu, mereka harus punya
pemasukan yang cukup lah paling tidak Pak ya, dan untuk membiayai keluarga dan sebagainya. Nah, fokus kita sih lebih ke arah itu sih Pak, pemberdayaan umat, untuk membantu perekonomian mereka. Nah, makanya kenapa kita juga ada CD counseling, kita juga berharap ketika umat membutuhkan bantuan, karena kita juga bekerja sama dengan tenaga profesional lintas profesi yang beragama Buddha Pak. Gitu. Jadi dari dokter, pengacara, notaris dan sebagainya. Boleh bilang hampir semua kita ada gitu Pak. Nah, jadi ketika umat membutuhkan bantuan, misalkan mereka punya permasalahan hukum, nah ada konsultan hukum kita yang memang beragama Buddhis gitu yang bisa membantu hal seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti didukung oleh Pak Dirjen dari Dirjen Bimas Buddha nih Pak. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Nyoman atas waktu dan kesempatannya. Ini luar biasa sekali nih malam hari ini. Mudah-mudahan juga informasi yang Pak Nyoman berikan bermanfaat dan dapat kita manfaatkan demi perkembangan Buddha Dharma di Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam. Jangan lupa ya teman-teman, minggu depan kita juga ada acara lamar dengan topiknya Dealing with Toxic Parenting, dengan narasumbernya Ibu Meli Kyong yang akan dibawakan oleh Ci Suyeni dengan waktu dan jam yang sama hari Jumat jam 8 malam. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya. Sekali lagi Pak Nyoman terima kasih banyak. Ya, teman-teman, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.